Sidang pra-peradilan keempat Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini ditunda akibat ketidakhadiran termohon yakni pihak kejaksaan. Pada sidang perdana pra-peradilan keempat ini, Roy Suryo mengajukan gugatan ke Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya status pencekalan dirinya ke luar negeri. Roy beralasan status pencekalan tidak jelas dan belum ada klarifikasi lanjutan, serta tidak ada urgensi lagi setelah pelimpahan berkas. Sidang dijadwalkan akan berlangsung Jumat 14 Agustus pada pekan depan. Gak apa-apa. Di tengah. Sejak Mas Roy diperiksa dengan Dr. Tifa serta Rismon waktu itu pada tanggal 13 November 2025, kemudian dilakukan tindakan pencekalan. Dan sampai sekarang tidak jelas, itu seperti gray area. Sayangnya Mas Roy tidak coba-coba ke luar negeri. Tetapi saya tidak tahu apakah paspornya sudah disita atau tidak ya. Tetapi intinya kalau melintasi batas negara itu pasti masih ada problem. Nah, kami tadi mau menyampaikan petitum seperti ini ya. Ini sudah telah diterima berkas permohonannya pra-peradilan pada tanggal 30 Juli. Jadi kalau sekarang tanggal 7 Agustus sebenarnya sangat proper ini ya kami menyampaikannya. Dan lagi-lagi kemudian turut termohon membuat persidangan ini harus ditunda 1 pekan dan itu mekanisme hukum acaranya. Jadi kalau salah satu pihak termohon dan turut termohon tidak hadir, maka kemudian akan dipanggil lagi secara patut, secara layak, dan kemudian sidang akan ditunda ke pekan depan, mungkin Jumat pekan depan, dan kalau seandainya tetap tidak datang, sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak yang tidak datang tersebut. Kami tidak menunda-nunda, tapi penundaan ini akibat mereka. Jadi kalau kemarin ya gitu hakim tunggal itu yang memunculkan joker ya. Nah, jadi hari ini justru saya bilang kemarin harusnya ada Jack yang muncul. Nah, hari ini Jack. Jacknya kenapa ditunda-tunda? Jadi bolak-balik saja, ini Jacknya bolak-balik. Nah, ini Jacknya bolak-balik. Siapa Jack itu? Wajahnya perhatikan dengan cermat. Ya, ini ilustrasi loh ya. Dan tidak bisa dikatakan itu siapa. Ini Jack. Jack gitu ya, katanya dipanggilnya Jack. Jadi hari ini ya sudah, silakan laporkan saja. Nanti Jack makin boncos lagi nanti. Dr. Fauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tifa merasa tugas ilmiahnya dalam mengkaji ijazah Jokowi telah selesai. Dr. Fauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Tifa menganggap kajian analitis dan neuropolitika terkait ijazah yang ia lakukan sudah cukup sehingga ia memilih fokus pada bidang keilmuan kesehatan. Ia juga menyatakan tetap bersedia hadir apabila dibutuhkan sebagai saksi ahli dalam proses persidangan berkaitan kasus tersebut. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ, dan hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk Meskipun menyatakan mundur dari perdebatan publik, proses hukum dan langkah uji materi atau pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukumnya tetap berjalan di ranah peradilan. Ex-terdakwa kasus ijazah Joko Widodo, Dr. Tifa, mengaku selesai meneliti ijazah karena tugas utama kajian ilmiahnya sudah selesai. Tugas utama kajian ilmiah Dr. Tifa berfokus pada foto yang ada di ijazah Jokowi dan sudah diterbitkan dalam buku Jokowi's White Paper. Tugas saya dalam penelitian terkait dengan ijazah yang dipaparkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ini itu sudah selesai. Penelitian saya sekali lagi tepat Agustus tahun 2025 sudah saya bukukan, sudah saya launching dalam bentuk
buku Jokowi White Paper. Domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah Terkait ya, tapi dengan kan ditanya foto. sama Mbak Aya kan. Jadi domain saya kan di foto ya, dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2026. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pihak Istana akhirnya merespon isu beredarnya surat Presiden atau surpres tentang pergantian Kapolri. Istana membantah Presiden telah mengirimkan surpres tersebut. Hal ini disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo juga menegaskan belum ada rencana Presiden melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya juga telah merespon isu ini dengan menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Beredar di publik berkenaan dengan masalah surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surpres pergantian Kapolri. Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri IMIPAS. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat Presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kapolri. Sebelumnya DPR membantah telah menerima surat Presiden terkait pergantian Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat Presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Listio, keputusan mengenai pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Listio pun siap mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh Presiden. Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja. Enggak ya, sama sekali ya. Sangat tidak. Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS, Aris Marsudianto menyatakan agar publik menunggu waktu terkait isu surpres pergantian Kapolri. Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Nah, tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum Pak? Udahlah, tunggu aja ya. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI menjawab tidak ada surat Presiden atau surpres berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diterima hingga isu pergantian Kapolri tidaklah benar. Menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat Presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Rumor pergantian Kapolri bukan kali pertama mencuat. Isu serupa sempat muncul pada akhir Agustus 2025 saat demonstrasi berujung ricuh dan memicu desakan publik agar Kapolri mundur dari jabatannya. Sementara jika dilihat dari usia, Listio masih bisa menjabat sekitar 3 tahun lagi atau tahun 2029 sebelum masuk masa pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah merapatkan barisan usai marak isu aksi massa besar-besaran di bulan Agustus ini. Usai pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI hingga Kepala BIN, Menko Polhukam menyatakan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali.
Menyikapi kekhawatiran soal situasi keamanan jelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini, pemerintah merapatkan barisan. Rabu siang, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN menyampaikan pernyataan sikap. Kepada publik, Menko Polhukam Jamari Caniago menegaskan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Jamari menegaskan informasi di media sosial yang menyebut adanya aksi massa di sejumlah daerah adalah hoaks alias berita bohong. Sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti. Dan selalu kita berkoordinasi untuk menyegarkan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat. Jajaran kepolisian kini terus memburu siapa dalang penyebar hoaks. Sejumlah pemilik akun penyebar hoaks telah diamankan. Salah satunya seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoaks di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Kekhawatiran publik soal situasi keamanan di Jakarta merebak setelah beberapa mal di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya ramai-ramai membangun pagar besi setinggi 3 meter. Publik berspekulasi soal adanya ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta aman selama bulan Agustus. Untuk mengamankan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventif strike. Maraknya isu aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini membuat Pemprov buka suara. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun tegaskan, ibu kota tetap kondusif. Pramono pun mengajak masyarakat menjaga ibu kota negara. Untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, damai, itu adalah tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman, nyaman itu, kalau hati kita nyaman, aman kan pasti suasananya juga aman, nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman, nyaman. Sementara itu, untuk memastikan keamanan kota Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu kota Jakarta. Tak hanya itu, patroli pun akan ditingkatkan. Polda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Sebelumnya, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Masyarakat pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga kekhawatiran akan adanya aksi massa. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto unjuk rasa besar tanpa konteks yang jelas. Menurut JK, tidak sedikit gambar yang digunakan merupakan dokumentasi aksi lama, namun seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini. Terkait hal itu, JK mengingatkan agar penggunaan konten semacam itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyatakan kebebasan berpendapat tetap harus dihormati selama tidak disertai tindakan yang merusak. Ya, ini kan negara demokrasi. Memberikan pendapat ya biasa saja, asal jangan merusak, jangan nanti menakutkan masyarakat. Dan betul itu, setiap hari kita lihat di media medsos itu foto akan raksasa itu demo tahun lalu atau demo 5 tahun lalu itu. Ya itu yang menakutkan masyarakat. Tapi memberikan pandangan silahkan.
tapi karena jangan